Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayuduhu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Mujahidin, para ustadz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian, sebelum kita mulai pengajian kitab Irsyadul Ibad, bersama-sama kita baca doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadim al-awwal wa ala fadlikal azim wa karim majudikal muawwal wa hada amun jadid qad aqbal. Nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliya'i wal auna ala hadhihi an-nafsil ammarah bis-su'i wal ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan di tahun ini untuk mengalahkan nafsu amarah. Allah memberikan kita kemampuan untuk sibuk mendekatkan diri kepada Allah di tahun yang baru ini. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kesempatan kali ini masih dalam sedekah tatawwu atau masih dalam baiknya perilaku dermawan. Perilaku dermawan yang kadang-kadang disebut dengan jud atau kadang-kadang juga disebut dengan sakha. Orang yang namanya sakhi ini adalah salah satu akhlak dari akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan atau mengamalkan akhlak sebagaimana akhlaknya Allah, orang yang mengamalkan sebagian dari akhlak-akhlaknya Allah, maka dia akan didekatkan oleh Allah. Antara lain ada man yarham yurham. Orang yang sayang pasti akan disayangi. Ini sifat sayang ini adalah sifat Allah. Oleh karenanya orang yang banyak memberikan sayangnya kepada makhluk-makhluknya pasti akan disayangi Allah, dibalas sama Allah. Man yarham yurham. Sebaliknya orang yang gak punya rasa sayang maka akan dijauhi dari rasa sayangnya Allah. Meneladani sifat-sifat Allah ini diantaranya adalah meneladani sifat sakhawah atau sifat dermawannya Allah. Kita sudah sampai pembahasan di halaman 38.
Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qala Umar radhiyallahu anhu amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa fa wafaqa dzalika malan indi. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kami. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah memerintahkan kepada kami an natasaddaqa, agar kami bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi, maka paslah, maka kenalah, cocoklah perintah itu malan indi terhadap hartaku. Fakultu, maka berkata aku, al yauma asbiqu Abu Bakrin, hari ini saya akan melebihin Abu Bakar, saya akan lebih unggul dibanding Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, in sabaqtuhu yauman, jika aku mendahului Sayyidina Abu Bakar yauman, pada satu hari, fajitu binisbi mali, fajitu maka aku mendatangkan dengan separuh hartaku. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlika, wahai Umar, ma abqaita, apa abqaita yang kau sisakan li ahlika untuk keluargamu. Faqultu, maka aku menjawab, Sayyidina Umar, aku menjawab, mithlahu, separuhnya, separuh dari apa yang aku, atau semisalnya, semisal dari yang apa aku sedekahkan. Fata Abu Bakrin, maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bikulli malihi, dengan seluruh hartanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, bertanya Rasulullah, ma abqaita li ahlika, wahai Abu Bakar, ma abqaita, apa yang engkau sisakan li ahlika untuk keluargamu. Qala, maka berkata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku menyisakan lahum, bagi keluargaku, Allah wa rasulah, Allah dan utusannya. Fakultu, maka aku menjawab, kata Sayyidina Umar, la usabiquka bi syai'in, aku tidak bisa musabakoh. Musabakoh itu tidak bisa usabik, tidak bisa mendahului engkau wahai Abu Bakar, bi syai'in, satupun, apapun itu, abadan, selamanya. Pasti lebih atau menangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat utama ini, atau para sahabat pada umumnya, ini memang punya keutamaan-keutamaan, memang ada terpaut derajat-derajatnya. Dan sudah demikian hadirin, memang udah merupakan sunnatullah, pasti ada yang terpaut. Ini berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kedekatannya pada Allah, bukan berdasarkan dari hartanya, bukan berdasarkan dari nasabnya, bukan, tapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari Rasulullah pernah perintah, ayo pada sedekah, ayo pada infak, memberikan kontribusi, kalau kata sekarang mah, memberikan satu sumbangan untuk kepentingan Islam. Nah, kebetulan pada waktu itu pas di harta saya. Kurang lebihnya Rasulullah bilang, engkau gimana Umar? Bersedia nggak? Siap Rasulullah. Siap, saya bersedia. Kena tuh giliran Sayyidina Umar, kena. Sini Sayyidina Umar sudah punya tekad, ini hari pokoknya harus aku lebih baik dibanding sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Aku lebih baik dibanding sedekahnya Abu Bakar. Aku harus menang dibanding Sayyidina Abu Bakar sedekahnya, kata Sayyidina Umar. Nah, kemudian Rasulullah nyuruh juga Sayyidina Umar untuk sedekah. Akhirnya nyuruh juga Sayyidina Abu Bakar untuk sedekah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sedekah juga. Jadi dua-duanya pas giliran dapat kewajiban atau dapat satu tugas untuk menunaikan sedekah, untuk memberikan kontribusi. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar juga, Sayyidina Abu Bakar sedekah juga. Maka ditanya oleh Rasulullah berdua ini, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Yang aku sisakan untuk keluargaku ya sama seperti yang aku sedekahkan ya Rasulullah. Kalau aku sedekah itu kira-kira 10M, maka keluargaku ya 10M aku sisakan. Kalau aku sedekah kira-kira 5 juta, maka keluargaku aku sedekahkan 5 juta. Kira-kira begitu saudara. Jadi sebanding yang disedekahkan sama yang disisakan di rumah itu sebanding. Kita begitu nggak tuh? Begitu. Jadi kalau di rumah kita punya duit 10 juta, 5 juta buat maulid. Iya,
kalau punya duit. Atau kalau kita punya aset, misalnya kita punya aset 100 juta, 50 juta itu buat masjid. Kalau punya 100 juta, 50 juta buat masjid. Nah berarti ini Sayyidina Umar nih makomnya atau teladannya, ada teladan Sayyidina Umar yang kayak begini. Sayyidina Umar demikian sedekahnya, separuh hartanya itu diberikan untuk kepentingan Islam. Nah kemudian bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Maksudnya habis semuanya, gak disisain oleh Sayyidina Abu Bakar, semuanya. Kata Sayyidina Umar, ampun dah, kalah lagi aja. Kalah lagi aja. Memang kalau urusan ibadah, urusan kedekatannya dengan Rasulullah, demikian juga urusan ketaatannya kepada Allah, ini Sayyidina Umar paling unggul dibanding sahabat-sahabatnya lain. Ini bukan hanya cerita atau bukan hanya riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Umar, bukan, tapi Sayyidina Ali, demikian juga Sayyidina Uthman. Ini punya riwayat lain juga menyebutkan bahwa kami tidak akan bisa mengungguli Abu Bakar dalam segi apapun. Apapun itu ibadahnya, kami tidak akan bisa mengungguli Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sayyidina Ali dalam satu riwayat juga pernah mengatakan itu. Kemudian Sayyidina Uthman dalam satu riwayat juga pernah mengatakan itu. Nah, kita sebagai umat Islam dan juga kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mencintai 4 orang sahabat ini, sekaligus kita juga meyakini, kita juga mempercayai bahwa di antara keempat itu yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar. Setelah ada perintah hijrah, saudara, setelah ada perintah hijrah, ini Sayyidina Abu Bakar memberikan hartanya hampir seluruhnya, hampir seluruh hartanya, yang kira-kira hartanya itu ada 40.000 dinar waktu itu, 40.000 dinar. Ini kemudian yang disisakan hanya 5.000 aja, 5.000 dirham aja. Dirham uang perak. Nah kalau dinar uang emas, ada 40.000 dinar, tapi yang disisakan itu hanya 5.000 dirham aja. Ini Sayyidina Abu Bakar untuk kepentingan hijrah. Dan diantara uang yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar yang ditasarufkan untuk sedekah kepentingan Islam itu ada sekitar kalau nggak salah itu ada sekitar 7 orang hamba sahaya yang dibeli, sengaja dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, dibeli buat dibebaskan. Bilal bin Rabah, kemudian Sumayyah juga. Ini dibeli sengaja saat disiksa oleh tuannya, saat dipaksa untuk keluar dari agama Islam supaya jangan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, maka Sayyidina Abu Bakar lewat di situ, lewat dibeli, dibayarin. Sini saya bayarin, saya bayar budak ini, biarkan jadi milik saya bayar dengan uang berapa, dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah setelah dibayar, dibebaskan. Bilal bin Rabah juga begitu, setelah dibayar dibebaskan. Kita tahu bahwa membebaskan budak itu bentuk sedekah atau bentuk kafarah yang paling tinggi. Kafarah zihar atau kafarah nyamain istri dengan ibu. Dulu itu orang Arab suka bilang, kamu seperti ibuku. Itu kalau udah seperti kamu seperti ibuku, ini talak udah. Talak ini. Talak. Bahkan orang Arab bilangnya talak 3 udah. Orang Arab saat itu talak 3, udah nggak boleh dikumpulin lagi. Jadi harus bagaimana? Harus cerai. Harus cerai dan harus dikawin orang lain lagi. Kalau dia bilang itu. Nah kemudian ayat tentang zihar turun. Tidak harus talak 3, tapi boleh diganti dengan kafarah, diganti dengan semacam denda, membayar bentuk harta. Apa itu? Membebaskan budak perempuan yang muslim. Dengan cara ini Islam punya banyak andil dalam menghapus perbudakan. Lama-kelamaan itu budak habis. Perlahan dengan cara menetapkan hukum bahwa sumpah ini tadi zihar, ini harus dengan membebaskan budak. Kemudian membunuh muslim dalam keadaan sengaja. Membunuh muslim dalam keadaan sengaja, ini juga kafarahnya membebaskan budak perempuan juga.
Kalau muslim sesama muslim, saudara, ini bisa dibayar dengan diat, tidak harus kisos, tapi bisa dengan denda. Apa dendanya? Di antaranya adalah bebasin budak. Ini memang harga yang paling mahal. Nah, Sayyidina Sayyidina Abu Bakar melakukan itu 7 kali. Jadi sengaja dibebaskan, dan setelah Sayyidina Abu Bakar ini banyak yang mengikuti, banyak yang meneladani Sayyidina Abu Bakar dengan jalan membeli budak kemudian dibebaskan. Gitu Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita udah nggak ada budak, ya beli apa kek? Beli tanah, bebasin. Buat apa? Buat lebaran masjid, diwakafin. Itu maksudnya begitu. Beli yang lain, dibeli, kemudian bukan buat kita, tapi dibebasin buat anak yatim. Caranya seperti itu. Sayyidina Abu Bakar gimana melakukan ini? Yang bentuknya untuk kepentingan Islam. Memang ada satu juga riwayat yang masyhur, itu riwayat yang terkenal. Saat Rasulullah SAW ketemu malaikat Jibril, Rasulullah tanya, wahai Jibril, sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, coba ceritakan kepada saya kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Jibril menjawab, laukanal bahru midadan li kalimati, laukanal bahru midadan li hasanatihi, apabila lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Umar, habis pasti itu lautan. Itu Sayyidina Umar, saudara. Sayyidina Umar, andai kebaikan ini ditulis, tintanya adalah seluruh air laut itu jadi tintanya, maka nggak akan habis untuk menuliskan kebaikannya Umar bin Khattab, kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah kejar lagi, sifli hasanati Abi Bakrin. Jibril, ceritakan kepadaku kebaikan Abu Bakar. Sayyidina Umar aja tadi segitu ya. Kata malaikat Jibril, hasanatu Abi Bakrin min hasanati Umar. Kebaikan-kebaikan Umar yang sedemikian banyak itu cuma satu kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang sedemikian banyak Sayyidina Umar punya kebaikan, itu hanya satu aja, artinya sepersekiannya hanya satu aja, hanya satu dari banyak kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Ini kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar memang masuk Islamnya kalah dulu dibanding Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar belakangan. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar kita tahu lebih dulu. Sayyidina Abu Bakar termasuk laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam, ya Sayyidina Abu Bakar. Pernah waktu itu satu kesempatan, kenapa nih kalau kita urutan Islamnya ya? Islam pertama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali pertama juga dari segi usia kanak-kanak yang paling muda waktu itu Sayyidina Ali. Setelah itu baru Sayyidina Utsman, yang paling belakangan Sayyidina Umar memang di antara 4 itu masuk Islam. Tapi kenapa dari Sayyidina Abu Bakar yang jadi khalifah setelahnya itu Sayyidina Umar? Ada ulama yang mengatakan memang waktu itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman itu pernah agak sedikit namanya bekas preman Umar masuk juga akhirnya, pernah begitu, pernah sedikit candaan masuk Islam juga Umar, pernah sedikit seperti itu. Maka kemudian Allah yang mengangkat derajatnya Sayyidina Umar lebih dulu menjadi khalifah atau menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpinnya orang-orang Islam. Wa rawa at-Tabrani anna Umar radhiyallahu anhu arsala gulamahu bi 400 dinarin. Dan Imam Tabrani meriwayatkan bahwasannya Umar radhiyallahu anhu mengutus pembantunya untuk membawa 400 dinar. Kepada siapa? Abi Ubaidah bin Al-Jarrah, kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa amarahu bita'anni, dan Umar memerintahkan pembantunya untuk pelan-pelan, ta'anni itu perlahan-lahan, liyara ma yasna'u fiha, supaya Umar melihat ma yasna'u fiha,
apa yasna'u yang dilakukan oleh Abu Ubaidah, yang dilakukan oleh Abu Ubaidah biha kepada hartanya itu, dalam hartanya Umar tersebut. Fadhahaba biha, maka pergilah pembantunya Umar dengan membawa 400 dinar ilaihi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah wa ataha, dan pembantu itu memberikan 400 dinar itu. Wa ta'anna yasiran, dan kemudian pelan-pelanlah Abu Ubaidah yasiran, sedikit-sedikit, fafarraqaha kullaha, maka kemudian memisahkan Abu Ubaidah bin Jarrah seluruh 400 dirham itu. Faraja'a, maka kembali al-gulamu li Umar, maka kembalilah pembantu tadi kepada Umar. Fa akhbarahu, maka dia menceritakannya. Fawajadahu, maka dia mendapati qad a'adda mithlaiha, Umar telah menyiapkan semisalnya dua kali lipat yang tadi li Mu'adz bin Jabal, untuk Mu'adz bin Jabal. Farsalaha, maka dia mengutus yang 2 kali lipat itu ma'ahu, beserta pembantunya, ilahi kepada Mu'adz, wa amarahu bita'anni, dan dia menyuruh untuk pelan-pelan, untuk perlahan-lahan. Kadzalika, seperti juga. Fafa'ala, maka Mu'adz bin Jabal melakukannya. Fafarraqaha, maka membagikan Mu'adz bin Jabal akan 800 dinar, berarti kalau 2 kali lipat 800 dinarnya. Fattola'at zaujatuhu, maka muncullah zaujatuhu. Fattola'at, maka muncullah zaujatuhu, istrinya Umar. Istrinya Mu'adz bin Jabal, istrinya Mu'adz bin Jabal. Wa qalat, dan berkata, nahnu wallahi masakinu, demi Allah, kami demi Allah, masakinu, adalah orang-orang miskin. Fa'atina, maka berikanlah kami. Falam yabqa bil khilqati illa dinarun, maka tidaklah tersisa bil khilqati, di dalam kain kantong tempat koin dinar itu, illa dinarani, kecuali 2 dinar. Fa'atahu malaha, maka Mu'adz bin Jabal memberikannya laha kepada zaujah, kepada istrinya. Faraja'al gulamu, maka kembalilah pembantu itu kepada Umar. Fa'akhbarahu, maka menceritakan peristiwa itu. Fasarra bidzalika, maka senanglah Umar bidzalika, dengan cerita itu. Wa qala, dan berkata, innahum, sesungguhnya mereka para sahabat, ikhwatun ba'duhum min ba'din, adalah saudara, ba'duhum min ba'din, sebagian mereka adalah saudara sebagian yang lain. Jadi teladan, jadi contoh untuk sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar yang demikian dermawannya, bares banget kalau untuk kepentingan Islam. Sayyidina Umar ya juga demikian, yang sangat dermawannya, gampang tangannya untuk menolong orang Islam, gampang untuk merogoh kantongnya demi kepentingan Islam. Ini jadi teladan sahabat-sahabat lain. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar, satu waktu Sayyidina Umar ini pernah punya uang banyak, 400 dinar. Saya sering sampaikan, dinar itu sekarang, kalau ada uang dinar itu sekarang itu kira-kira 4 juta 1 dinar. 400 dinar ya banyak dah. Harga kambing dah yang paling gede. 1 dinar itu harga kambing paling gede. Yang 400 dinar, 400 kambing berarti. Dikasih 400 dinar ini, dikasih kepada pertama Abu Ubaidah bin Jarrah, dikasih. Ini kasihin buat Abu Ubaidah. Ternyata Abu Ubaidah bukannya senang juga, bukannya kemudian kalap, beli ini beli itu, bukan, dibagiin lagi. Sebagaimana Sayyidina Umar membagikan itu kepada fakir miskin. Nih kasih, kata Sayyidina Umar, kasih ini bawa kepada Abu Ubaidah. Pembantunya disuruh kemudian lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah ini mendapat 400 dinar, dibagi-bagiin lagi ke orang. Sampai habis, nggak tersisa apapun, buat keluarganya, sampai habis. Teladannya Abu Bakar dan teladannya Umar bin Khattab seperti itu. Para sahabat juga seperti itu jadinya. Di lain kesempatan Sayyidina Umar punya lebih banyak lagi, 800 dinar. Kalau tadi 400, ini 2 kali lipatnya, kira-kira 800 dinar. 800 dinar disuruh bawa lagi kepada seseorang, pembantunya disuruh, nih bawa kepada Mu'adz bin Jabal, sekarang gilirannya. Kasih ini hadiah dariku kepada Mu'adz bin Jabal. Dikasih Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal menerima ini,
dan bukan juga seperti orang kalap, wah dari khalifah atau dari Amirul Mukminin dapat bingkisan dari presiden nih bonus, bukan. Dibeliin ini itu buat investasi, bukan, dibagiin lagi kepada sahabat-sahabat, dibagiin lagi kepada fakir miskin. Sampai istrinya Mu'adz bin Jabal bilang, Pak, kita ini miskin kok bagi-bagi uang. Kita ini aja hidup udah susah banget, udah sisain apa? Jangan semuanya dikasih, sisainlah buat keluarga kita. Dari 800 dinar akhirnya tinggal tersisa 2 dinar doang. Di tempat uang itu tinggal tersisa 2 dinar. Inilah yang kemudian disisakan untuk keluarganya Mu'adz bin Jabal. Diceritain ini semua kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sangat senang. Kata Sayyidina Umar, yang namanya muslim harus kayak gitu. Yang namanya orang Islam itu memang harus seperti itu. Satu adalah saudara yang lainnya. Satu, ya harus bantu yang lainnya. Nggak boleh kayak sendiri, nggak boleh kemudian senang sendiri, nggak boleh. Harus bagi-bagi, harus dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya, karena semuanya saudara. Zakat, sedekah tatawwu, dan juga infak segala macam ini yang sedang kita bahas, ini juga satu dasar Islam yang sangat berperan, hadirin. Karena orang bisa ibadah, orang bisa ngaji, orang bisa tenang, dia punya aktivitas-aktivitas keagamaan itu kalau perutnya kenyang. Kalau perutnya lapar, diajak rapat, rapat apa nih Ustaz? Buru-buru rapat dengan narik ini buat buat keluarga, apaan sih buat pentingan ini, susah. Makanya dikenyangin dulu perutnya. Dikenyangkan perutnya, maksudnya di sini sedekah, kemudian zakat. Ini sebenarnya dasar juga. Kalau kita sudah bisa menjamin kebutuhan pokok seperti makan, kemudian juga yang lain yang sifatnya sangat pokok, mendesak dan harus terpenuhi, itu sudah bisa kita penuhi, maka kita akan bisa ngajak orang itu dengan gampang. Beda kalau ya dia aja sendiri masih susah, yang kita ajak susah, maka susah juga kita akan membangun Islam, susah juga. Jadi caranya bagaimana? Kuncinya itu di sedekah, kuncinya itu di zakat. Zakatnya harus benar-benar terdistribusikan. Sedekah ini juga harus benar-benar kita teladani dari para sahabat Rasulullah. Orang itu kalau sering terima kebaikan, saudara, kan lama-kelamaan nurut juga. Pasti itu lama-kelamaan kita bilangin gampang. Sering nerima dari masjid nih, kiriman dari masjid, sering nerima bingkisan, ini bingkisan dari panitia. Besok-besok itu kalau diundang rapat pasti mau dia. Besok-besok kalau diajak kontribusi pasti, ini saya ada sedikit nih, pasti begitu. Sedekah dan juga sifat sakhawah atau sifat dermawan, ini antara lain adalah untuk memberikan kebaikan. Kebaikan dalam Islam disebut dengan ihsan. Ihsan, al-ihsan yasta'bidul insan. Al-ihsan yasta'bidul insan. Kebaikan-kebaikan itu bisa memperhamba atau memperbudak seseorang. Kalau kita ambil positifnya, kalau kita memberikan kebaikan, emang kita nggak punya tujuan, jangan, nggak boleh. Kita nggak boleh punya tujuan ngasih orang supaya orang ini kita suruh-suruh, nggak boleh. Tapi kasih aja. Nanti kalau kita butuh, bukan buat kita, tapi buat membangun Islam, insya Allah orang ini cepat jadi. Kalau kita minta apa-apa untuk kepentingan masjid, pasti dia akan gercep. Tahu gercep Pak? Gerak cepat dia pasti. Kenapa? Karena udah sering terima dari kita, pasti nggak enak dia. Al-ihsan yastabidul insan. Sedekah tatawwu atau sedekah wajib seperti zakat dan juga infak yang lain, ini membantu mempermudah kita melakukan syiar Islam. Wajah bisadanin hasanin anna zawjata Talhah bin Ubaidillah atin minhu taqalan, dan telah datang satu hadis dengan sanad yang baik bahwa sungguhnya istri dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, istri dari
Itu bukan atin, ada ro'nya ya. Ro'at melihat istrinya Tolhah minhu thaqalan, dari Tolhah thaqalan satu beban berat. Faqalat lahu, maka berkata istri lahu kepada Tolhah bin Ubaidillah, malaka la'allahu rabbuka minna. Malaka, ada apa engkau wahai suamiku, la'allahu, barangkali aja rabbuka itu akan merawatmu, minna dari kami, apa syai'un, sesuatu, atau la'allahu rabbaka minna syai'un, membuat engkau ragu, bisa juga begitu. Raib itu ragu, la raiba fi. Rabbaka minna syai'un, barangkali ada yang membuat engkau ragu dari kami sesuatu. Fa na'tibuka, maka kami membuat engkau lelah. Qala, maka berkata Tolhah, la, tidak. Wala ni'ma halilatul mar'il muslim anti, dan sesungguhnya dan sungguh sebaik-baiknya istri orang anti adalah engkau wahai istriku. Walakin, tetapi ajtami'u indi mal istama'a indi malun, telah berkumpul, telah ada di sisiku harta, wala adri kaifa asna, dan aku tidak tahu apa yang harus aku berbuat. Qalat, berkata istrinya Tolhah, wa ma yagummuka minhu, apa yang membuat engkau sedih? Ud'u qaumak, panggil orang-orang, faqsimhu, panggil orang-orang, maka kemudian bagikanlah atau sebut bainahum, di antara mereka. Faqala, maka berkata Tolhah, ya gulam, wahai pembantuku, alayya qaumi, alayya atau ala qaumi makanun, jumlatu ma bersama abamin, ala qaumi ya gulam, ala qaumi, atau bisa juga alayya qaumi, gitu aja. Alayya, wajib atasku, qaumku, maksudnya orang-orang sudah pada sini, maksudnya begitu. Semuanya jangan pada nggak datang, harus datang. Fakana jumlatu ma qassama, dan ada jumlah yang dibagikan oleh Tolhah arba'ami'ati alfin, 400.000. Ini sahabat lain namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ini kelihatan lagi susah, kelihatan murung, kayaknya lagi ada masalah. Istrinya bilang, ada apa sih Pak, kelihatannya murung aja, apa ada sesuatu yang salah dari saya atau dari kami keluarga, mungkin bikin bapak lelah, bikin bapak capek? Kata istrinya, enggak ada apa-apa, udah istri mah paling baik, istri soleh mah engkau wahai istriku, kata Tolhah. Nah terus apa bapak kok kelihatan sedih? Ini saya punya uang 400.000 dinar, saya punya uang, saya bingung pengen apain. Kata istrinya, udah panggil orang-orang aja, bagiin aja, panggil orang-orang, habis, selesaikan semuanya. Ada yang begitu istri kita? Ada itu. Panggil orang-orang aja Pak, panggil orang-orang, bagi-bagiin. Oh begitu ya? Iya. Akhirnya dia nyuruh pembantunya, bang, panggil orang-orang, jangan sampai kagak ada yang datang. RT-nya panggil, RW-nya panggil, semuanya, warganya jangan sampai gak ada yang datang. Ini saya mau bagi, ini uang saya bingung pengen ngapain, dibagi akhirnya. Itu yang ngasih saran bininya Tolhah bin Ubaidillah. Kalau nggak ada yang begitu ya berarti cari lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.